Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Salam sehat juga nih untuk semua rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi kali ini. Jadi untuk sesi kali ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat dekat dengan keseharian kita, apalagi kita sebagai seorang admin ya di suatu perusahaan gitu. Ini sangat dekat dan familiar sekali untuk kita bahas, yaitu meningkatkan kepercayaan diri seorang admin dalam berbicara di lingkungan kerja. Oke, pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk yang telah hadir, yang menyempatkan waktunya. Saya percaya kita semua yang hadir memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin berkembang dan tampil lebih profesional dalam menjalankan tugas-tugas yang ada di kantor. Oke, rekan-rekan semuanya, dalam dunia modern kemampuan berbicara itu dianggap adalah skill yang dasar ya. Skill dasar yang harus kita miliki untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Sebagai kemampuan tambahan juga bisa. Jadi tetapi untuk menjadi soft skill seseorang itu sangat yang paling utama dan pertama yang dilihat ya dari seseorang. Karena untuk soft skill utama yang menentukan bagaimana kita dinilai oleh atasan, oleh rekan kerja, atau oleh teman-teman itu adalah dari public speaking kita. Jadi untuk menurut laporan dari LinkedIn Learning tahun 2023, komunikasi efektif bahkan menjadi soft skill nomor 1 yang paling dibutuhkan di tempat kerja hari ini. Artinya apa sih? Artinya kemampuan kita menyampaikan informasi secara jelas dan percaya diri memiliki dampak langsung terhadap kinerja dan profesionalitas kita ketika bekerja. Wah, bisa sangat dipahami itu adalah soft skill nomor 1. Kalau kalian kerja di dunia kerja tapi tidak punya soft skill itu seperti mungkin agak kurang terlihat atau mungkin akan menjadi nilai minus ya bagi teman-teman atau rekan kerja kalian gitu. Apalagi bagi atasan kalian, jika kalian saja tidak punya public speaking yang bagus, tidak bisa menyampaikan kata-kata yang bagus, tidak bisa mengolah kata-kata yang bagus, itu sangat kesulitan. Jadi bagaimana kalian bisa menjadi pandangan yang terpenting gitu. Tapi dalam kenyataannya tidak bisa kita pungkiri juga bahwa masih banyak nih yang merasa gugup, takut salah, atau tidak yakin saat berbicara di depan banyak orang. Di depan, nggak usah banyak orang deh, di depan atasan, di depan banyak orang, terus saat mempresentasikan sesuatu, saat harus laporan sesuatu ya, apalagi kita yang sudah bekerja gitu, apalagi kita sebagai seorang admin, kita harus melaporkan sesuatu, kita harus berbicara kepada banyak customer gitu, kita juga harus berbicara dalam rapat. Itu ada banyak yang merasa gugup, tiba-tiba deg-degan, tiba-tiba bibirnya kering, atau tiba-tiba ngeblank dengan pikiran yang kosong. Itu masih banyak sekali gitu. Jadi kabar baiknya adalah itu tuh hal yang wajar guys. Jadi itu hal yang wajar. Bahkan menurut Toastmaster International tahun 2021, rasa cemas saat berbicara dapat berkurang hingga 40% hanya dengan latihan yang rutin dan terarah. Artinya apa sih? Artinya kemampuan berbicara bukan bakat bawaan guys. Jadi melainkan keterampilan yang bisa dilatih dan ditingkatkan secara berjenjang. Jadi kalau kalian itu latihan rutin, itu bisa memperlancar bagaimana cara penyampaian public speaking kalian dengan baik ya. Tapi kalau kalian tidak pernah latihan sama sekali, bagaimana bisa kalian memperbaiki public speaking kalian agar lebih baik? Itu juga sulit ya. Jadi kuncinya itu bisa ditingkatkan dengan latihan secara rutin. Mengapa sih kemampuan ini tuh penting? Kenapa sih ini harus menjadi soft skill pertama gitu? Karena berbicara yang baik membawa dampak langsung kepada kebiasaan kita, karir kita, atau bahkan pandangan orang ke kita. Sebuah artikel dari Forbes tahun 2022 menyebutkan bahwa karyawan yang mampu berbicara dengan jelas dan percaya diri memiliki peluang 30% lebih besar untuk mendapatkan kepercayaan dari pimpinan. Kepercayaan itu dapat berarti lebih banyak kesempatan, lebih banyak tanggung jawab positif, bahkan kemungkinan percepatan karir atau jenjang karir ya. Itu lebih kita bahasnya lebih ke orang yang public speakingnya bagus pasti akan disukai banyak orang juga. Orang yang public speakingnya jelek pasti juga akan tidak terlalu disukai banyak orang. Jadi itu bisa membuat nilai plus ya ke rekan kerja atau ke atasan kalian gitu guys. Untuk itu ada beberapa poin-poin penting nih, bagaimana sih kita cara menyampaikan public speaking yang baik. Itu nanti kita akan bahas di
setelah ini. Untuk itu mari kita sama-sama belajar mengatasi. Yang pertama adalah rasa gugup dulu nih. Kita atasi itu rasa gugup dulu yang paling penting dan pertama. Kalian bisa memulai dengan memahami apa yang membuat kita tidak percaya diri. Mungkin kurang latihan kah, atau takut dikritik kah, atau takut salah dalam menyampaikan sebuah data atau laporan. Setelah itu latihlah untuk tenang, atau dengan teknik sederhana seperti pernafasan, membuat outline sebelum berbicara, atau melatih intonasi kalian. Itu ya guys ya. Ingat bahwa setiap admin memiliki peran penting dalam memastikan informasi di kantor tersampaikan dengan benar dan juga jelas ya. Dengan meningkatkan kemampuan berbicara, kita bukan hanya tampil lebih profesional, tapi juga berkontribusi pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Rekan-rekan sekalian, mari kita jadikan momen ini sebagai langkah awal nih untuk menjadi admin yang lebih percaya diri, admin yang lebih komunikatif, admin yang lebih siap nih untuk menghadapi tuntutan di dunia kerja. Sekian ya menurut saya penyampaian yang saya sampaikan, semoga jelas dan bisa diterima oleh kalian. Jadi ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.